Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, kebaikan bagi Allah. Salam rahmat dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi. Dan salam keselamatan semoga tetap untuk kita seluruh hamba yang soleh-soleh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai akhlak, moral, etika, dan budi pekerti. Beberapa istilah ini sering kita dengar, sering pula kita gunakan, namun masih jarang tercampur dalam pemahamannya. Kita nggak paham gitu. Kita sering menyebut etika, moral, budi pekerti. Bedanya kita nggak tahu apa sih bedanya gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Mengapa akhlak itu harus didahulukan? Di dalam Islam itu pembahasan tentang perilaku manusia itu harus dimulai dari akhlak. Baik buruknya orang, cerminan dari manusia itu harus berpedoman pada akhlak. Karena akhlak itu merupakan fondasi utama seorang muslim. Seperti Rasulullah juga pernah bersabda bahwa tujuan beliau untuk diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana artinya sehebat apapun ilmu seorang, setinggi apapun jabatannya, tanpa akhlak yang baik, maka nilainya akan menjadi hampa, nggak ada nilai seorang muslim itu jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Akhlak ini adalah sifat atau perilaku manusia yang bersumber pada ajaran agama. Dia berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, akhlak tidak hanya terlihat pada perbuatan luar, tetapi pada niat dan kesadaran hati, kesadaran batin. Inilah yang mendorong seseorang itu untuk berperilaku baik atau buruk. Contohnya itu kayak beribadah dengan niat karena Allah, atau melakukan kebaikan atau menjauhi keburukan karena taat kepada Allah. Itu salah satu contohnya. Dia pada kesadaran hati. Nah, berikutnya itu ada etika. Sebenarnya hampir sama dengan akhlak, cuman bedanya etika ini dia itu berpedoman pada akal sehat atau filsafat atau pemikiran yang rasional. Dia berdasarkan ruang lingkup, waktu, keadaan, dan tempat. Contoh seperti etika kita dalam berbisnis, etika kita dalam berakademik atau di kampus, salah satu contohnya gitu. Kita berbisnis itu seperti apa gitu. Jujur, amanah, tidak membohongi orang. Itu salah satu contoh etika kita dalam berbisnis. Etika kita dalam bekerja juga seperti itu. Contohnya tidak telat dalam bekerja. Itu kan ada ruang lingkup waktunya seperti itu. Untuk berikutnya itu moral. Moral ini tentang baik dan buruknya perilaku dalam masyarakat. Itu standar baik buruknya itu pada masyarakat. Apakah kita dengan moral segini di masyarakat ini baik atau tidak? Menurut tradisi ini, perbuatan kita yang begini itu baik atau tidak? Itu sesuai kebiasaan setempat di Islam. Kita coba ambil contoh lain, di mana di masyarakat itu berlaku bahwa berkata jujur itu baik. Benar ya, berkata jujur itu baik. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua itu pantas. Karena memang pada masyarakat di sebagian, bukan sebagian, mayoritas, menghormati orang yang lebih tua itu pantas. Karena itu bentuk kita menghargai. Berikutnya yang ketiga, tidak berkata kasar di tempat umum itu benar. Karena itu yang berlaku pada masyarakat. Jadi semua itu disebut moral. Dan implementasi kita dalam bentuk perbuatan, perilaku, tingkah laku, baik itu akhlak, moral, etika, itu dinamakan dengan budi pekerti, teman-teman. Mengucapkan salam itu saat berbicara itu sopan. Itu bentuk kita saat berbicara itu disebut dengan budi pekerti. Sifatnya, itu dia. Sifatnya. Atau bentuk implementasinya secara nyata. Itu dia, bentuk dari atau pengertian dari budi pekerti. Terima kasih tepuk tangan.